Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya di channel Leikals. Dan seperti biasa kita ada di acara ngopi. Dan seperti biasa di acara ngopi ini teman-teman, kita bakal ngobrol-ngobrol seru terkait dengan karya, prestasi, pengalaman hidup, hal-hal sederhana yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan kali ini edisi ataupun episode yang kedua ya. Iya betul. Bersama Kak Ketemu Suwandi langsung loh. Biasanya kita kalau di ngopi kan kalau misalkan episode kedua itu paling lamanya itu jangkanya 3 bulan. 3 Kemudian bulan. tapi ini baru 1 minggu, sekitaran 1 minggu atau 2 minggu gitu kan, jaraknya nggak terlalu jauh karena memang lagi ada waktunya sekarang gitu kan, takutnya Mumpung luang Kak ya. besok ya Iya. besok kita ada masing-masing kesibukan Ada gitu. acara masing-masing. Jadi alhamdulillah kali ini kita bakal ngobrol lanjut dengan Kak Suwandi tentunya terkait dengan beliau aktifnya di Paskibra sama Pramuka. Kalau Paskibra teman-teman bisa langsung lihat aja di video sebelumnya ya. Di link di deskripsi juga boleh langsung aja ya diklik. Atau juga teman-teman langsung hubungi Kak Suwandi gitu kan. Di mana Instagramnya Kak? Instagramnya @suwandi_alhalki. Ya di media sosial Kak Suwandi ya, boleh di Facebooknya juga ya. Iya. Nah itu silakan teman-teman tanyain terkait dengan aktivitasnya beliau juga ataupun gimana caranya untuk bisa eksis di dunia Paskibra gitu kan ataupun Pramuka. Nah Kak Suwandi, sebelum kita ngobrol lanjut, sebelumnya ada games lah sebentar ya. Iya boleh. Apa nih? Nih Kak, jawab cepat Kak ya. Paskibra atau Pramuka? Aduh bingung ya. Dua-duanya penting sebenarnya. Nih kan pilihan nih. Pramuka atau Paskibra. Karena ini eventnya pramuka. Karena Iya dong, kontennya iya dong. gitu ya. Iya. Oke, enggak. Ini oke, kita pengen tahu. Lebih pilih Pramuka atau Paskibra? Pramuka. Kenapa alasannya? Eh, karena dari dulu sih sebenarnya pengalamannya lebih ke pramuka ya Kak ya. Awal ini ya. Awal berorganisasi itu dari mulai SD, SMP itu lebih ke pramuka pengalamannya. Oke. Kalau di Paskibra itu hanya di jenjang SMA. Iya. Pada saat SMA barusan mulailah mengenal Paskibra. Kalau dari jenjang dari SD, SMP itu lebih ke pramuka. Mulai. Oh, oke. Ya, betul. Jawabannya ngambil aman ini kayaknya. Lebih aman ya. Tidak boleh membanding-bandingkan. Oh, gitu ya. Iya, betul. Oke teman-teman, sebelumnya juga sebelum lanjut ya, ini kita lagi syutingnya juga di rumah Kak Suwandi juga. Kebetulan main lagi bikin konten buat konten sekolah gitu, Iya. dilanjutkan juga dengan ini. Oke Kak, lanjut ya. Game siap. yang tadi masih ya. Yang kedua pertanyaannya. Jangan takut gitu mukanya. Apa ini ya? Ini deg-degan nih. Apa ini kira-kira nih? Enggak Kak, kalau misalkan suruh milih ya, kalau misalkan lebih pilih karir yang kakak sukai ya tapi tidak ada duitnya, atau kebalikannya lebih pilih karir yang ada duitnya tapi nggak suka ngejalaninnya? Saya pilih yang pertama. Oke, berarti yang sukai tapi kurang Untuk ya? masalah yang disukai pasti karena kita dasarnya sudah senang, Oke. ya kan? Tentu kita melakukannya juga dengan rasa senang hati juga. Iya. Untuk masalah ya embel-embel duit atau segala macam penghasilan, ya yang ada kita syukuri. Misalkan mungkin dari satu jalan yang kita senangi, memang ya rezekinya segitu. Iya. Tapi kan kita bisa mengusahakan dengan usaha yang lain juga. Melebarkan sayap dari mungkin income kita dari usaha yang lain juga. Gitu. Jadi lebih memilih bidang ataupun karir yang
disukai, tapi memang walaupun sedikit gitu kan, tapi memang itu bisa diulik ya, Iya. bisa digali ke misalkan mungkin kalau saat ini kecil gitu kan, ya kita bisa perlebar juga dengan skill gitu kan. Kalau nambah skill otomatis lah dengan itu bisa menambah juga gitu kan dari penghasilan. Oke, itu mungkin ya sekilas saja gamenya. Ini gamenya cukup menguras pikiran ya. Padahal dadakan loh bikin ya. Langsung natap ini tiba-tiba asik nih kayaknya pilih pilihan yang mungkin agak berat kadang ya di Yang kita penting ya. jangan ngebahas mantan dulu deh Oh, sekarang. bener. Kan itu Nah, ini lebar dia nih. jauh banget. Ini ya. juga nih. Iya, iya. Yang kita bahas ya di episode ini. Mas Wandi, dulu pramuka itu awal mula cinta sama pramuka itu apakah memang karena berawal dari diwajibkannya pramuka di sekolah atau memang udah kayaknya seneng deh pramuka atau terinspirasi dari siapakah mungkin gitu? Dulu pertama kali emang senang pramuka itu ketika SD Kak. SD. Oh, SD, Iya, mulai. SD. Berhubung di SD itu cuma ada kegiatannya pramuka, latihan pramuka, akhirnya ngikut-ngikutlah pramuka, ngikut-ngikutlah kegiatan yang ada di SD. SD ya? Dulu saya SDN Cikubang, dulu Oh iya. kediamannya di Cikubang, jadi di situ sekolahnya di SD Cikubang dan mengikuti kegiatan pramuka juga di SD Cikubang. sana ya? Dari mulai awal sampai ke jenjang mau lulus itu alhamdulillah pramuka masih ikut terus. Oke. Dulu sempat SD juga alhamdulillah sempat ikut lomba-lomba pramuka waktu SD juga. Kalau SD dulu mungkin ada LT2. Iya, iya. Kalau LT2 itu biasanya di waktu SD masih di Kecamatan Pulau Ampel atau di Kelurahan Pulau Ampel. Alhamdulillah dari pengalaman berkemah, dari pengalaman ikut lomba, dari pengalaman ikut kegiatan-kegiatan pramuka, di situ muncullah rasa senang dengan kegiatan pramuka, Kak. Apalagi yang paling seru adalah kegiatan ketika kita penjelajahan, Kak ya. Oh iya. Penjelajahan. Itu yang paling ini ya di yang alam paling, itu ya. Yang paling Favorit suka, ya kan? Iya, karena kita bisa berjelajah bersama teman-teman, sekaligus menikmati pemandangan alam juga kan, sekaligus sambil berlomba. Iya, iya. Jadi ada banyak hal lah yang bisa diambil Iya, ya betul ketika kita apa ya istilahnya bersosialisasi nggak cuma sama orang tapi sama alam gitu kan ibaratnya gitu ya. Wow, jadi sedari SD dan terus berjenjang gitu kan ya. Berjenjang. Kemudian kalau yang selama ini diikuti kayak kalau Kak Suwandi sendiri selain tadi mungkin kalau dari kegiatannya mungkin lebih ke alam tadi ya gitu. Hal apa sih yang itu kayaknya di pramuka tuh selalu rindukan Yang pastinya kebersamaan, Kak. bersama? Ya, kebersamaan di pramuka itu sangat erat sekali, kekeluargaannya sangat kental sekali dengan kegiatan pramuka yang sangat seru, sangat inovatif dan sangat memacu ya, Kak. Yang pastinya memacu dengan materi-materi pramuka yang sangat bagus-bagus juga, melatih kita dalam pembentukan mental segala macam. Jadi pramuka itu mempunyai kesan tersendiri, Kak. Oke. Jadi karena kegiatan kebersamaan sering ketemu sama orang itulah yang Iya, membuat betul. kita rindu kayak. Betul. Apalagi kalau misalkan kita tidur di satu tenda bareng gitu Tenda ya, bareng, hujan bareng, ya, panasan bareng. itu banyak cerita yang sangat menarik, sangat lucu. Oke. Pas Nah, kalau gitu langsung aja. Paling menarik, mungkin pengalaman paling berkesan lah. Perkemahan ataupun kegiatan pramuka yang sampai saat ini masih tadi itu berkesan itu di mana sih? Atau kapan sih? Kalau untuk perkemahan, saya pikir kegiatan yang paling berkesan adalah ketika kita yang pastinya kebersamaan dengan kawan-kawan, teman-teman. Yang kedua, kalau untuk acara yang paling berkesan, biasanya yang paling ditunggu-tunggu adalah malam api unggun. Oh, setiap kegiatannya ya? Iya, biasanya ada api unggun, setelah api unggun dilanjutkan dengan pentas seni. Nah, itu saya pikir acara yang paling sangat berkesan. Malam api unggun itu acara keakraban, terus acara yang ibaratkan senang-senangnya pas perkemahan. Oh iya. Nah, tapi kalau misalkan dari kegiatan secara umum Kak, kalau itu kan mungkin kegiatan di satu kegiatannya gitu ya, Iya. di dalam kegiatan. Nah, kalau Kak Suwandi sendiri maksudnya acara gitu. Misalkan kan ada misalkan ada kalau lomba ada LT gitu kan kayak gitu.
atau mungkin ada diklat apa gitu yang sifatnya kemah Yang seperti paling berkesan ya. iya. Pengalaman saya yang paling berkesan acara waktu itu, alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu peserta utusan dari Keluaran Bojonegara menuju ke Kuarcap Serang dalam acara Jambore Nasional Penggalang. Oh, Penggalang. Iya, Berarti Jambore Nasional waktu itu dilaksanakan di Sumedang, Jawa Barat. Oh iya. Ya, Jambore Nasional itu adalah pertemuan pramuka penggalang seluruh Indonesia. Kak. Indonesia. Ya, waktu itu tempatnya di Bumi Perkemahan Kiara Payung yang ada di Jatinangor, Sumedang. Dan itu merupakan kesan yang paling mendalam sampai sekarang. Pengalaman yang tidak terlupakan dari mulai tahap seleksi sampai ke tahap pemilihan peserta sampai seleksi di kabupaten juga. Itu pengalaman yang sangat tidak terlupakan sampai pelaksanaan sampai sekarang. Ingatan perkemahan Jambore Nasional itu masih teringat, Kak. Terkadang terlintas ketika mengikuti kegiatan ketika ingat aja ya. Terkadang, dan itu juga yang salah satu yang bikin ini ya sedih gitu. Sedih. Terkadang terkenang sesuatu yang sangat kita senangi itu bikin sedih juga. Karena hidup itu cuma sekali, nggak bisa ngulang lagi. Iya, betul sekali. Karena pengalaman Jambore Nasional itu bagi saya itu seumur hidup sekali, Kak. Iya. Ya, tidak bisa terulang lagi. Terus event Jambore Nasional itu 5 tahun sekali. Jadi jenjangnya memang pada saat itu alhamdulillah tahun 2006 pelaksanaan Jambore Nasional itu 2006 alhamdulillah diberikan kesempatan bisa mengikuti acara Jamnas. Itu sangat membanggakan sekali buat saya. Luar biasa. Ternyata itu awal kiprah pramuka yang sampai nasional juga ternyata beliau ini. Makanya jadi pelatih yang keren banget ya. Ya, sering kan ketemu pasukan kakak juga kan. Ini ngalahinnya kalau udah ketemu Kak Suwandi itu udahlah. Ternyata rahasianya pasukan saya dan Kak teman ini alhamdulillah kalau L3 itu sering ketemu ya. Sering ketemu. Karena kita juga satu rahminya di situ kan. Iya, betul. Nah, itulah karena pramuka juga akhirnya bisa duduk berdua seperti ini juga kan. Dari awal diawali dari pertemuan di event-event pramuka. Nah, tadi mungkin pramuka secara formalnya gitulah mungkin yang paling berkesan. Kalau misalkan ada nggak sih pengalaman yang tadi pengalaman yang mengesankan ya? Iya, betul. Kalau misalkan kan tadi banyak ya warnanya itu, ada yang mungkin pengalaman lucu, pengalaman yang terus pengalaman yang benar-benar membuat Kak Suwandi apa ya istilahnya? Oh, ternyata jadi momen lah, jadi titik momen gitu. Ternyata saya benar-benar suka nih pramuka, saya cinta nih, saya pengen terus apa ya istilahnya di pramuka gitu. Itu kapan sih apa apakah event atau apa gitu yang menyebabkan berpikir seperti itu? Yang pertama lingkungan latihan kita dulu, Kak. Oh, lingkungan latihan. Setelah jenjang dari SD saya melanjutkan latihan di SMP 1 Bojonegara, latihan pramuka di sana. Nama pramukanya Elwich, Kak ya? Mungkin sudah sering ketemu dong ya. Gak asing dong nama Elwich dong. Elwich SMP 1 Bojonegara. Kalau sudah apa itu, Kak? Elwich itu apa sih? Elwich itu nama regu, Kak ya. Jadi kalau L-nya itu Elsak itu nama regu putra, kepanjangannya Elsak itu Elang Sakti. Sakti. Which itu Wijakus itu Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma itu nama regu putri di kepramukaan SMP Negeri 1 Bojonegara. Jadi menurut saya momen yang paling mendobrak saya menyukai sangat pramuka itu adalah memang awalnya bukan karena momen-momen besar, Kak. Tapi memang karena momen-momen latihan, momen-momen kebersamaan dalam pramuka, momen-momen keseruan dalam pramuka itu yang membuat akhirnya memantapkan hati untuk menyukai pramuka lebih dari apapun gitu. Sehingga sampai sekarang juga jiwanya masih pramuka nih. Sampai nanti juga tetap pramuka jiwanya. Walaupun nanti sudah tua, walaupun saya tetap bangga pakai baju pramuka. Oke. Kalau misalkan ada orang yang mau Kakak ucapkan terima kasih, sudah sampai mungkin Kakak melewati banyak hal, termasuk tadi Jambore Nasional gitu, di pramuka atau pengalaman-pengalaman yang lain yang tak kalah mengesankan dari itu, siapa sih, Kak? Yang pasti dari SD dulu, Kak ya. Untuk dari SD terima kasih banyak kepada kakak-kakak pelatih, kakak pembina yang sudah
mengenalkan saya pramuka ketika jenjang masih SD ya. Kalau SD itu namanya siaga Kak ya, pramuka siaga ya. Pramuka siaga, sehingga saya bisa mengenal asiknya pramuka seperti apa, terus serunya pramuka seperti apa. Terus lanjut ke jenjang SMP, ke jenjang pramuka penggalang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya pembina saya dulu, namanya Bu Mamai. Semoga Bu Mamai sehat-sehat selalu, diberikan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tak lupa juga untuk senior-senior saya, senior alumni LWIJ yang angkatan yang sudah lebih tinggi dari saya, senior saya, untuk ilmunya yang sudah memberikan berbagi banyak pengalaman, terutama pengalaman dari beliau-beliaulah, ilmu-ilmu dari beliaulah, sehingga saya bisa terbentuk sampai saat ini. Terima kasih kepada senior-senior terdahulu, Bu Mamai, Kak Mul, Kak Yung, terus senior-senior LWIJ terdahulu. Berkat bimbingan beliau-beliau, saya bisa jadi seperti sekarang. Wah, keren ya. Karena memang kesuksesan seorang itu tak luput lah kita dari orang-orang sekitar kita gitu kan, yang tentunya ngebantu, walaupun cuman memberikan motivasi gitu kan, kadang ya itu jadi titik balik juga gitu kan. Nah, ini Kak Sondi lebih dalam lagi ya, nggak cuman ngulik pramuka sih sebenarnya. Siap. Kak Sondi pernah nggak sih ngalamin kalau zaman sekarang itu namanya quarter life crisis gitu. Krisis dalam diri, kadang-kadang galau gitu kan. Mungkin kan ini soalnya nih yang nonton juga kan kebanyakan adik-adik ya, yang sekarang itu lagi masa-masa itu gitu, masa-masa usia ya baru 20-an gitu kan. Jadi mungkin usia kita nih gitu kan yang masih 20-an juga, yang mungkin masih kadang-kadang ngerasain juga gitu. Kak Suwani pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Maksudnya yang paling wah kayaknya ketika ngejalanin karir, ketika ngejalanin apapun yang dijalani dalam hidup tuh kayaknya ngerasa kadang-kadang galau dalam hal mungkin padahal sudah misalkan dari karir misalkan sudah penghasilan sudah gede, tapi kayaknya kok nggak bahagia sih gitu. Atau misalkan ngelihat teman yang udah jauh sukses kayaknya kelihatannya gitu, tapi kita masih di sini ngelihat postingan gitu kan, teman-teman sudah pada nikah, udah anak gitu kan, tapi kita masih main TikTokan aja gitu kan, kadang gitu kan ngerasa insecure kayak gitu kan. Itu kan masa-masa krisis gitu. Kak Suwandi kapan sih ngerasain kayak gitu? Tentu terkadang perjalanan setiap orang berbeda-beda kan? Iya, pasti. Makanya ini sharing nih. Sharing aja. Yang pertama mungkin rasa down, terus yang paling sekarang istilah yang paling digunakan adalah insecure. Iya. Ya, insecure. Insekuritas ini tiba-tiba muncul. Yang pertama mungkin dari banyak hal Kak ya, dari banyak hal sekali. Entah itu dari ngelihat mungkin dari kata-kata tadi postingan teman kita yang sudah sukses, terus dari usaha teman kita yang berjalan lancar, sedangkan kita cuma ya hidup jalan di tempat gini-gini aja. Iya. Ya. Setiap orang pasti merasakan, termasuk saya juga. Yang paling sering dirasakan adalah ketika kita punya masalah sendiri, artinya masalah pribadi, yaitu pribadi urusan keluarga, urusan pekerjaan, itu terkadang bentrok dengan urusan yang lain juga. Iya, pasti. Misalkan satu urusan nih, kita sedang ada satu urusan dengan satu kerjaan, terus di lain pihak keluarga juga lagi ada masalah. Terkadang itu yang membuat kita down-nya benar-benar turun banget nih, anjlok banget nih. Oh iya. Ketika dua-duanya itu berbentrokan, akhirnya yang timbul adalah rasa putus asa terkadang. Terkadang juga rasa kok bisa saya mengalami masalah yang serumit ini gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, yang pasti kuncinya adalah sabar Kak ya. Terus kuncinya sabar, terus berserah diri, berdoa dalam menghadapi segala macam masalah. Intinya apapun masalahnya kita coba lihat ke belakang apa yang sudah kita lalui. Yang terpenting adalah rasa syukur kita yang harus besar. Rasa syukur kita, apapun keadaan kita sekarang, walaupun se-insecure kita apa sekarang ini, kita harus menengok ke bawah, kita harus menengok ke belakang. Kita yang harus dikedepankan adalah rasa syukur kan. Jadi ketika kita merasa down, kita merasa
insecure, kita balik lagi ke belakang, kita flashback ke belakang. Ya Allah, perjalanan saya nih dari belakang sampai sekarang, apa sih kekurangannya? Kita coba lihat lagi, kita coba lihat ke belakang, apakah gara-gara rasa syukur saya yang kurang? Oh iya. Ini untuk mengobati rasa down tersebut, insecure itu, kita coba flashback ke belakang. Ya ternyata bisa kok itu melewatinya. Ternyata kita sejauh bisa ini. kok dengan sabar dan syukur. Hmm. Intinya itu, sabar dan syukur. Kita ketika keadaan menghipit kita bersabar dan terus bersyukur. Intinya selama ini yang saya pakai adalah sabar dan syukur, Pak. Oke. Oh. Jadi buat teman-teman juga mungkin saat ini nonton video ini gitu kan, lagi down gitu kan, kata Kak Sony tadi, udah hidup itu nggak selalu sedih terus kok ya, kayak Iya, betul. nggak selalu seneng terus emang, Kalau tapi ada pepatah, tidak ada kesedihan yang abadi. nah itu dia. Tidak ada duka, tidak ada kesedihan yang abadi. Semuanya bisa kita lewati. Karena memang Tuhan tidak menjanjikan hidup itu selalu enak ya. Iya, Tapi betul. Tuhan menjanjikan bahwa setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Iya, gitu. betul. Di situ aja yakinnya. Oke Kak, mental yang terbentuk itu dalam hidup Kakak tentunya sangat dipengaruhi sama yang tadi ya, karena emang sering aktifnya di organisasi kayak tadi pramuka, di paskibra atau organisasi lain gitu kan. Nah, menurut Kakak sih untuk anak-anak muda saat ini yang mungkin ibaratnya sekarang itu kan godaannya HP gitu kan ya, yang itu terkadang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh kan ya. Jadi kadang-kadang nggak apa ya istilahnya, sosialisasi itu kayak ada kurang gitu. Gimana sih Kak tipsnya atau pesannya gitu untuk teman-teman, terutama anak muda, supaya memang tetap jangan jadi manusia individualis lah gitu, tetap bersosialisasi, berorganisasi, dan ya tetap berkecimpung dengan lingkungan. Pesannya mungkin lebih diperbanyak kegiatan di luar. Pramuka hadir bukan hanya untuk sekedar kegiatan lapangan Kak ya sekarang. Iya. Sekarang sudah ada yang namanya modernisasi pramuka. Iya, karena yang saya suka juga dari pramuka itu tuh kayak adaptif juga gitu. Maksudnya Betul. ketika zamannya era seperti ini ya kadang kegiatan-kegiatannya pun mengikuti juga kan. Sekarang jadi untuk kegiatan pramuka ini sudah dulu mungkin ada yang istilahnya revitalisasi gerakan pramuka. Iya. Sekarang pramuka hadir bukan hanya kegiatan-kegiatan yang fokus di lapangan atau kegiatan-kegiatan yang monoton di lapangan. Kita sudah merambah ke media sosial kan. Iya. Kayak gimana sih Kak? Kayak gimana kegiatan yang kalau dulu kan ibaratnya ya mungkin zaman-zaman dulu belum terlalu viralnya media sosial kan, kayak pramuka itu ya sebatas dari KPB-nya atau misalkan di alam aja outbound tadi gitu kan, kayaknya sekedar gitu tuh aja gitu, padahal kan enggak ya. Sekarang gimana sih modernisasinya, kayak misalkan kayak tadi media sosial segala macam. Jadi untuk kegiatan pramuka saat ini kita kemas sebagai kegiatan yang bersifat media sosial Kak. Salah satunya mungkin dengan podcast pramuka. Terus gitu. Jadi semuanya tidak harus dikenalkan di lingkup sekolah. Iya. Seperti ini juga salah satunya. Salah satunya seperti ini. Jadi kepramukaan, kegiatan pramuka sekarang pengenalannya lebih luas lagi. Bukan hanya sebatas di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus. Sekarang melalui media sosial, pramuka bersifat adaptif dalam perkembangan zaman yang saat ini sedang berjalan. Salah satunya adalah memanfaatkan media sosial dalam rangka memperkenalkan pramuka lebih jauh lagi. Dan untuk kaum muda nih, untuk milenialis nih, untuk kaum milenial yang berbakat di bidang medsos atau berbakat di bidang YouTuber kayak siapa tahu di salah satu anggotanya ada jadi YouTuber juga. Salah satu pengembangan diri dalam pramuka salah satunya adalah melalui media sosial. Jadi manfaatkan media sosial yang biasanya cuma main game aja nih Kak, media sosialnya nih main game terus push rank segala macam nih. Nih dengan adanya media sosial kita manfaatkan, salah satunya adalah untuk kegiatan pramuka. Jadi bisa diadaptasi di digital ya, apapun itu. Karena mengutip lambang gerakan pramuka kita adalah tunas kelapa. Tunas kelapa itu, pohon kelapa itu salah satu ininya adalah filosofinya adalah
pohon kelapa itu bisa tumbuh di mana saja. Di pinggir pantai tumbuh, di pegunungan juga tumbuh. Pernah lihat Kak ya? Ada pohon kelapa di puncak gunung gitu kan, tiba-tiba ada. Salah satu adalah keunggulan pramuka adalah bisa beradaptasi di mana saja. Harusnya seperti itu ya, Iya, seorang betul. pramuka itu. Jadi jangan mempersempit perspektif dari pramuka itu sendiri. Iya, Kadang memang kita itu kalau memang salah gitu kan ya, salah istilahnya berpandangan dalam melakukan sesuatu ya jadinya sempit gitu. Iya betul Kak. Kayak contohnya kalau saya kayak mendalami nulis itu Kak. Nulis apa sih nulis itu kan, nulis itu kayak nggak ada jenjangnya. Berarti kalau misalkan jadi sales itu kan nanti jenjang karirnya jadi manajer, jadi direktur kayak gitu kan. Kalau nulis apa sih gitu kan? Masa jadi manajer nulis gitu kan? Padahal nulis itu bisa walaupun nggak ke atas tapi bisa kita sampingan, lebarkan. Misalkan jadi penulis buku, jadi penulis skenario gitu kan, dan yang lain juga. Itu jadi makanya teman-teman penting untuk tidak mempersempit istilahnya perspektif dalam karir ataupun dalam hal apapun sih. Nah, mungkin kita ini dulu seruput dulu nih guys. Dulu ya. Biar gak tegang kita seruput dulu. Oh mantap nih, Pak Sondi ya sudah menyediakan tempatnya, sudah memberikan. Manis ya kayak orangnya ya. Manis ya. Nah, Pak Sondi juga ternyata berjodoh dari pramuka juga ya. Alhamdulillah. Itu gimana ceritanya? Bisa kali diceritakan di sini? Apakah sebelum itu ada yang lain? Aduh, ini bisa Nah, kan katanya ngupas mantan ya kan? Buka kartu langsung dibuka. Rumah tangga bahaya ini. Jadi sedikit Kak ya. Iya. Buka kartu nih. Jadi sedikit dulu mungkin karena kenal di kegiatan, terus mungkin karena sering bersama di kegiatan, terus itu satu angkatan gitu atau satu angkatan beda? masih satu angkatan. Dulu mungkin kegiatannya di SMA Negeri 1 Bojonegara. Karena satu angkatan mungkin banyak barengannya Kak, banyak acara itu jadi sering bareng. Mungkin dari situ mungkin muncul benih-benih nyaman kali ya. Benih-benih nyaman, terus benih-benih apa ya? Aduh, jadi karena sering bersama akhirnya tumbuhlah rasa nyaman itu gitu. Yang pentingnya dulu nyaman dulu. Kalau udah nyaman tuh barusan seterusnya enak. Kalau nggak nyaman ya susah kan? Iya. Betul. Jadi karena emang sering ya, akhirnya dapat. Ya akhirnya alhamdulillah mungkin jodohnya bisa satu organisasi. Oke. Terus apa sih asiknya kalau misalnya dapat jodoh satu hobi lah kayak gitu, bisa dibilang ya kayak gitu ya. Bisa dibilang kita satu frekuensi sih Kak. Jadi kalau ada apa-apa itu kita enak ngejalaninnya tuh bareng-bareng. Misalkan ada kegiatan, ya kita jalaninnya bareng-bareng. Beda dengan yang mungkin saya sibuk kegiatan, mungkin yang sebelahnya satu lagi mungkin dia mungkin nggak asik kegiatan. Jadi waktu itu mungkin bukan dengan yang sekarang ya. Nah ini dia nih, udah kebuka sendiri ya, saya nggak mau buka nih. Bukan dengan yang sekarang nih, tapi dengan yang sebelumnya nih. Pernah ditanya, jadi kamu lebih pilih kegiatan apa saya katanya gitu. Ini pertanyaannya sebenarnya yang gampang sekali saya jawab. Kayak misalkan kayak misalkan orang yang suka futsal, kamu lebih milih futsal dibandingkan aku gitu ya. Kamu lebih mentingin pramuka dibandingkan aku gitu ya. Ini pertanyaan yang sangat saya kira tidak usah terlalu dipikirkan terlalu banyak. Sekiranya kalau memang kamu menerima aku apa adanya, jadi ketika ada pertanyaan semacam itu, saya jawabnya gampang. Sebelum aku mengenal kamu, aku lebih kenal pramuka terlebih dahulu. Gitu Kak. Jadi gak usah pusing. Ya udah, aku milih kamu deh, aku berhenti pramuka. Itu salah. Itu salah. Gitu ya? Jadi mengorbankan ini juga ya jadinya. Akhirnya setelah itu putus. Udah habis itu putus. Ya, setelah saya jawab seperti itu akhirnya putus. Iya, karena mungkin tadi nggak sefrekuensi tadi. Bukan nggak sefrekuensi, mungkin dia minta waktunya lebih gitu. Sedangkan gitu. saya kegiatan di sekolah kadang padat. Karena bukan pramuka doang yang saya ikutin, banyak juga kegiatan. Jadi mungkin
kamu kok kegiatan terus, kapan sih ngajak jalan aku gitu kan. Aduh. Oke, sekarang kan udah berkeluarga nih Kak. Iya. Kadang-kadang kan pasti tentunya kalau misalkan di pramuka ya sering ngelatih ya kan kayak gitu ya. Apakah kesemangatan Kak Suwandi ini akan ditularkan juga ke Kak Suwandi Junior gitu? Yang paling penting yang pertama ketika kita berkeluarga, mau tidak mau keluarga itu harus dilibatkan, Pak. Jadi walaupun saya ada acara pramuka di mana, ada acara menghadiri perkemahan, itu keluarga harus diikut sertakan, mendampingi. Jadi nanti kita tidak usah repot-repot menjelaskan kepada anak, kepada istri, kegiatannya pramuka itu seperti apa sih, biar lebih jauh mengenal pramuka, kita ajak nih. Ya, upaya ayo kita ikut kegiatan pramuka, ayo kita hadir kegiatan pramuka. Secara tidak langsung anak melihat langsung kegiatan pramuka. Salah satunya seperti itu. Oke, benar juga ya. Kalau misalkan kayak anak-anak musisi juga ya, karena mungkin karena sering diajak konser segala macam, latihan musik gitu, akhirnya ya tertarik juga. Jadi cara mengajarkannya mungkin apa ya istilahnya. Tapi kalau dari ini dulu deh, dari Kak Suwandi sendiri, maksudnya kesemangatan itu memang pengen ditularkan ke. Iya, betul. Kenapa sih pengen, maksudnya anak itu ngelihat anak nanti pengen aktif di pramuka juga? Ya, yang pertama sebagai orang tua selalu mendukung kegiatan anak ya. Walaupun nanti pilihan anak entah itu ikut kegiatan apapun, orang tua harus tetap mendukung dan mensupport kemauan anak. Yang paling diinginkan sih, saya ingin anak saya juga mengikuti kegiatan pramuka. Karena yang saya tangkap, yang saya dapat dari pramuka itu memang kegiatannya sangat ini Kak ya, sangat seru, terus memang karena pramuka itu juga kegiatan yang sangat inovatif sehingga bisa membentuk kepribadian kita menjadi salah satu orang yang menarik. Kreativitas juga. Makanya saya juga pernah berpikir, nanti anak saya ini ketika usia segini bisa ngikut jambore nasional nggak nih ya? Sudah. Itu. Pokoknya anak saya kalau ada jambore nasional harus ikut. Pokoknya kalau ada event-event nasional, entah itu jambore nasional, entah itu nanti pesta siaga, entah itu nanti lomba-lomba pramuka, pokoknya anak saya harus ikut. Anak saya harus merasakan betapa serunya kegiatan pramuka, betapa serunya ikut jambore nasional, betapa serunya ikut Raimuna nasional, biar nanti anak saya merasakan apa yang saya rasakan juga kan. Jadi nanti ayo nak ikut kegiatan Jamnas. Gitu. Nanti kamu akan tahu asiknya pramuka itu seperti apa. Wow. Jadi kadang memang semangat dari kita sebagai orang tua tentunya pengen kita tularkan juga gitu, hal baik tentunya kita dapetin gitu kan. Tapi ya itu tadi ada batasnya gitu kan, maksudnya dalam hal kalau memang nanti minatnya itu berbeda ya kita dukung juga gitu. Karena setiap orang itu tentunya punya minat masing-masing. Tapi tidak dipungkiri juga karena tadi itu lingkungan keluarga misalkan misalnya melibatkan langsung di aktivitas, kadang-kadang ya iya ternyata gini loh, asik loh pramuka itu misalnya. Jadi itu penting juga ditanamkan sejak dini gitu, apa sih hal-hal baik yang ditanamkan ke anak kita nantinya. Oke, keren juga nih Kak Suwandi ya, kalau ngomongin pramuka seru, gak ada habisnya nih. Mungkin kita lain kali bisa kupas lagi lebih dalam lagi kegiatan-kegiatan kayak tadi yang seru-seru gitu kayak itu. Tentunya bisa menginspirasi buat teman-teman juga sebagai mungkin anak muda terutama gitu, bahwa ya pramuka nggak ketinggalan kok, ikut pramuka itu nggak ketinggalan ya di zaman seperti ini, karena pramuka itu tentunya tadi itu adaptif ya, seperti filosofinya pohon kelapa, itu tunas kelapa tadi. Kak Suwandi, game terakhir. Tadi kan game awal ya, game akhiran. Bahas mantan lagi. Enggak sih. Oke. Kak Suwandi. Iya. Kalau di YouTube ini kan tentunya insya Allah kontennya akan terus ada gitu kan. Selagi YouTube-nya masih ada. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan nih masih ada. Kak Suwandi, kalau misalkan Kak Suwandi nonton lagi video ini, apa sih yang pengen Kak Suwandi sampaikan untuk Kak Suwandi 5 tahun ke depan? Yang terpenting adalah tetap pegang teguh jadi seorang pramuka, karena sudah prinsip
sampai tua-tua tetap pramuka ya. Tuh, Sampai tua-tua. Mas tuh ya. Pokoknya sampai tua-tua tetap bangga memakai baju pramuka. Identitas diri adalah identitas pramuka. Oke, awas tuh ya, 5 tahun ke depan kalau nonton ini nggak pramuka lagi, berarti ada yang salah nih. Mungkin itu sedang tidak kegiatan pramuka. Oh gitu. Tapi kalau sudah kegiatan pasti pakai baju pramuka. Gitu ya. Yang penting masih lingkup pramuka. Pramukaan betul. Wow, keren. Thank you Kak Sondi ya. Ya, siap, Sudah sama-sama. 2 episode tuh. Ini yang kedua dan mudah-mudahan nanti next ya mungkin Episode ketiga mungkin kita khusus bahas mantan kali ya. wow. Kita kupas tuntas nih mantan dari SMP gitu kan sampai Iya. SMA gitu kan. Kita kupas tuntas nanti. Nanti juga di sekolah juga kan kita masih insya Allah masih sering ketemu juga Iya, kan ya. siap. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita gitu kan mungkin ada prestasi kayak kemarin juga ada kan beberapa, cuman mungkin kita akan lebih bahas juga di channel ini juga gitu Iya. kan ya. Bagaimana perjalanan mereka gitu kan mungkin lain waktu. Oke. Buat teman-teman juga terima kasih loh sudah nonton juga video ini, mudah-mudahan ada hal baik tentunya yang bisa teman-teman ambil apapun bidangnya. Ya tadi tuh mungkin teman-teman punya kesukaan sendiri gitu kan, dan kesukaan itu silakan kembangkan mulai dari sekarang, apalagi yang masih muda, karena hidup itu cuma sekali. Lakukan sesuatu yang berarti supaya kita jadi manusia yang bermanfaat tentunya. Oke, terima kasih. Stay tune tentunya di channel Lirika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.